kita lanjutkan materi kita, yaitu sistem informasi akademik ya, dengan menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabel master ya, seperti mata kuliah yang sudah saya isikan di sini, dosen ya, mahasiswa dan lain-lain ya. Ini sudah kita buat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat jadwal kuliah ya. Jadi proses di akademik ini biasanya diawali dari setelah ada mahasiswa dan dosen ya, diawali dari proses jadwal ya. Nanti setelah jadwal baru mahasiswa membuat KRS begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat jadwal kuliah ya. Saya akan buat tabelnya dulu ya. Kita bareng-bareng kita menyimak ya. Oke, kita buat dulu sebuah tabel ya. Create tabel. Nah, design view di sini ya. Klik design view. Saya kasih namanya class schedule ya. Ya, class schedule. Oke, nah di sini yang pertama adalah schedule ID ya. Schedule ID yaitu auto number ya. Lalu course code ya. Ini nanti akan korelasi ke tabel mata kuliah ya. Ini saya isi 10. Lalu lecture ID ya. Lecture ini adalah tabel dosen ya. Tabel dosen nanti akan melakukan relasi ke ke tabel dosen ya. Lalu ada day, hari ya. Hari itu kira-kira 15 cukup ya, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Lalu start time ya. Ya, start time ini adalah mulai perkuliahan. Di sini ada date time ya. Di sini saya pilih date time, cuman formatnya kita rubah menjadi jam ya. Nah, di sini ada jam kan ya. Nah, ini ya. Jam formatnya. Nah, begitu juga end time ya. Ya, end time ini juga sama, tipe datanya get time, formatnya saya rubah menjadi short time ya. Lalu class ID ya, classroom ID. Classroom ID ini nanti korelasi ke tabel ruangan ya. Ini pasti number ya, karena ruangan ya. Lalu semester ID ini korelasi ke tabel semester ya. Jadi semester kapan ini kita membuat jadwal ini gitu ya. Lalu kelas tipe ya. Kelas tipe ini sebenarnya pilihan tipe daripada perkuliahan ya. Jadi saya isi short term, isinya tatap muka ya, online atau hybrid perkuliahannya ya. Jadi ya 20 cukup lah ya. Lalu berikutnya adalah ini buat monitoring ya, created add ya. Ini saya isi tipe datanya date time, dan di sini saya isi sama dengan no ya, artinya ini mendeteksi ya. Formatnya ya waktu dan jam, tanggal dan jam ya. Begitu juga update ya, update add juga ini juga sama ya. Date time formatnya saya ubah menjadi
general date, dan di sini default value sama dengan no ya, artinya ini ketika dia dilakukan perubahan baik itu input maupun update, dia akan memberikan record ya, nilai yang langsung diisi, kira-kira begitu. Nah ini ya untuk tabelnya kita simpan ya, lalu kita buatkan formnya ya. Nah formnya ini saya bikin sederhana saja ya, create form design ya. Lalu maaf, bukan form design, create form wizard aja ya, form wizard. Ini class schedule ya, kita pilih seperti ini. Next, nah kita pilih yang tabular saja ya, tabular. Next, nah di sini form class schedule ya, kita open finish. Nah ini sepertinya formnya kayaknya nggak bagus ya, saya ulang lagi deh ya. Jangan form apa namanya, create form wizard class schedule ya, masukkan semua. Oh kalau ini enggak ya, create add ini enggak, create add sama update add enggak ya. Next, tabular kolom aja ya, kita kolom aja ya. Next, finish. Nah ini di sini kita rapihkan dulu ya, design view. Mungkin di sini kita tulis jadwal kuliah ya, di sini jadwal kuliah ya. Saya tebalkan ya. Nah di sini juga saya bikin warna backgroundnya adalah biru ya, hurufnya kita bikin warnanya warna putih kali ya. Oke, tebal, kasih jenis hurufnya Arial Black ya, Arial Black nih ya. Lalu ini kita kecilkan. Nah di sini kita rapikan juga nih ya, diklik semua, digeser dulu ya, kita rapikan di sini. Nah ini ya, setelah dirasa rapi, terus hurufnya juga dipastikan ya, kita menggunakan Arial kali ya. Terus juga warna hurufnya adalah warna hitam pekat ya. Nah terus di sini kita rapikan, ini namanya schedule ID. Nah schedule ID ini kayaknya nggak perlu ya, kenapa? Karena dia automatically number ya, jadi kita buang. Lalu kita rapikan lagi ke atas ya. Nah ini adalah kode mata kuliah ya, jadi ini nama kita kasih mata kuliah ya, mata kuliah ya, mata kuliah. Di sini dosen ya, di sini hari ya, hari apa ya, terus jam mulai, jam selesai ya. Lalu ini ruangan ya, ini semester ya. Semester itu sebenarnya ini apa ya, tahun ajaran ya semester ini. Nah baru jenis kelas ya, jenis kuliah gitu aja, jangan jenis kelas ya. Nah ini kita klik di sini ya. Nah simpan. Nah setelah disimpan, kita akan coba buatkan di sini yaitu menu ya, menu ya, menu input edit delete-nya ya, kita buat di sini ya. Saya akan tambahkan di sini format ya, desain. Kita klik dulu yang ini button ya, atau mungkin di sini kali ya, di bawahnya lah ya, biar agak enak ya, gitu ya.
kita klik di sini ya. Di sini kita isi tambah data ya. Kita klik record ya, record operation and new. Nah sini kita isi tambah data ya. Next, finish ya. Ini juga sama, hurufnya kita tebalkan ya, hitam tebal ya gitu ya, biar kelihatan. Backgroundnya mungkin yang agak sedikit apa ya, ngejreng kan begitu ya, biar kelihatan. Terlalu tajam kalau ini ya, mungkin seperti ini ya. Lalu yang kedua, kita klik lagi di sini di desain ya, klik button ini, kita tambahkan record, simpan ya, atau hapus dulu ya. Simpan itu biasanya dengan menu form, refresh from data ya. Ini kasih nama simpan ya. Next, finish, kita rapikan juga ya, seperti tadi, hurufnya hitam ya, backgroundnya disamakan. Lalu yang berikutnya adalah hapus ya, record, delete. Next, ini hapus data ya. Finish. Nah ini ditebalkan juga, hurufnya hitam tebal ya. Nah ini di sini kurang, kita tambahkan aja data ya, biar agak digeser. Backgroundnya kita samakan ya, kita lebarkan dikit. Ini digeser ke sebelah kiri ya, geser pakai panah, dilebarkan. Setelah ini simpan, baru kita bikin quit ya, quit ya, atau keluar dari form ya. Atau mungkin karena formnya dalam bentuk menu, biarkan saja. Lalu di sininya kita bikin pencarian ya, desain. Nah di sini kita menggunakan pencarian ya. Nah pencariannya berdasarkan ini ya, apa, combo. Kita klik sini ya. Oke, kita find record. Nah ini berdasarkan apa nih ya, pasti cuman satu-satunya adalah berdasarkan kode ya, nomor urut paling belakang gitu ya, pastinya begitu. Klik ya, next, ini nomor urut ya. Next lagi, ini dibilang pencarian gitu ya. Finish ya, ini biasanya nomor urut paling belakang gitu ya, kalau mau dirubah. Jadi ini nanti kita sesuaikan. Nah ini kita klik di sini, kasih background yang warna hurufnya tebal hitam ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalau ini kita kasih yang warna kuning biar agak terlihat ya. Simpan ya. Nah ini formnya kita atur dulu di sini ya. Nah klik dua kali di ujung sini. Nah ini posisinya kita rubah ya. Nama captionnya adalah jadwal kuliah sini ya. Jadwal kuliah ya. Lalu kita rubah ininya, record selektornya ya. Navigation buttonnya tidak aktif ya. Lalu buat scrollnya juga neither ya. Terus kita simpan dulu lah ya. Nah kita lihat hasilnya, view. Nah ini hasilnya ya. Nah ini record ininya kalau bisa dibuang ya, kayak desain view lagi,
lalu record selektornya kita buang supaya tidak ada recordnya ya. Kita klik di sini view. Nah ini tidak ada, jadi tidak ada record berjalan, jadi nanti dilihat berdasarkan ini ya, recordnya, record terakhir berarti ini baru masuk gitu ya. Nah setelah kita buat seperti ini ya, tentunya ini masih masih belum sempurna ya. Nah kita sempurnakan di sini, ini nama dosen apa ya, terus mata kuliah apa, jam masuk. Nah ini mungkin kalau jam masuk sudah ya, udah sesuai ya, tanggal jam berapa gitu ya. Nah ini nanti harus dimasukkan ya. Terus juga jam selesai ya, sama ruangan. Nah, ini kan korelasi semua nih ya. Oke, nah, kita coba perbaiki lagi di desain view. Kita klik di sini, ini adalah korelasi ke tabel mahasiswa ya, ke tabel mata kuliah ya. Kita klik di sini nih, data ya. Nah ini di sini kita rubah dulu ya, klik kanan di textbooknya, klik kanan, change to combo box ya. Nah di sini setelah kita rubah row source-nya, kita klik di sini titik-titiknya 3 kali, baru kita ambil dari tabel mata kuliah ya. Ini nih ya, tabel mata kuliah itu adalah mata kuliah itu ada course nih ya. Klik add. Nah di sini yang ditampilkan course ya, yang ditampilkan itu adalah kode dan nama gitu ya. Nah itu ya, jadi saya urut berdasarkan nama saja. Nah begitu ya, kita simpan, close. Nah setelah itu di sini di formatnya kita ubah kolom konnya 2. Kita cek dulu dah ya hasilnya, view, kita lihat. Nah ini kan kode yang keluar ya, memang buat kode di sini, cuman kalau begini kan pusing ya, kita nggak tahu bahwa mana yang mau dimasukkan mata kuliahnya gitu ya. Nah berarti kita sentuh lagi ya, kita klik di sini data ya. Nah di sini ya, di formatnya nih kita rubah kolom konnya 2 ya, 2. Lalu kolom wide-nya ya, kolom wide-nya itu berarti ini saya bikin 8 deh, 8 cm ya, 2 cm ya, titik koma 6 cm gitu ya. Nah yang list autonya ini saya rubah menjadi 8 cm. Dari mana 8 cm? 8 cm itu adalah 2 cm ditambah 6 cm ya. Kita klik view lagi, kita lihat. Nah seperti ini ya, ini 2 cm ya, ini adalah 6 cm. Saya rasa cukup ya segini tuh, jadi kelihatan. Lalu untuk dosen juga sama ya, ini dosen, kita desain view lagi. Untuk dosen kita rubah juga lecture ID nya, klik kanan, change to list box, combo box ya. Nah di sini kita rubah datanya ya, kita arahkan ke tabel dosen itu lecture ya, lecture. Nah di sini lalu kita masukkan lecture ID dan namanya ya, diurut berdasarkan nama ya, nanti berdasarkan nama saja ya. Close. Nah di sini sama ya, saya akan rubah posisinya kolom konnya 2 ya, jadi 2 kolom yang ditampilkan. Di sininya 2 cm ya, dan titik koma ya 6 cm, mungkin 7 kali ya kalau dosen agak panjang namanya. Nah di sininya autonya berarti jadi 2 tambah 7 berarti 9 cm ya. Kita simpan, kita view. Nah seperti ini sudah kelihatan ya, jadi kita ngelihat namanya aja, nggak usah ngelihat dari ID nya ya. Oh ini nih dosennya gitu ya, seperti ini. Oke, lalu untuk hari juga ini pilihan ya, hari itu kan, hari itu kita sini belum ada nih tabel hari ya. Coba kita buatkan tabel hari dulu ya,
atau sebenarnya di sini langsung juga bisa ya. Sebaiknya sih saya tambahkan tabel hari ya. Kita klik tabel ya, tabel desain view, saya namanya day ya, hari ya. Jadi di sini ada ID day ID ya. Oke, di sini ada day berapa, kira-kira 20 cukup ya hari itu. Kita simpan. Ini kita diisi dulu ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, dan Minggu juga masukkan saja nggak apa-apa ya. Oke, kita simpan, tutup ya. Nah di sini kita buatkan lagi ya, pilihan lagi desain view, terus klik D-nya ini, klik kanan, change to combo box. Nah sini seperti sama seperti biasa. Nah, karena ini tidak korelasi ya ke tabel, maka ini langsung nilainya langsung ke hari atau ke day. Ini langsung yang ditampilkan adalah harinya gitu ya. Kita simpan, close, kita lihat dulu hasilnya. Nah ini ya, ini langsung ya. Lalu untuk jamnya juga ini tinggal dipilih aja nih ya. Ini tinggal dipilih tanggal, jam ini ya. Nanti ketika diisi dia formatnya langsung otomatis jam yang keluar ya. Gitu. Nanti bisa tinggal dirubah gitu ya. Seperti ini juga sama ya, jam selesai kuliahnya. Lalu ruangan, nah ruangan juga ini korelasi ya, korelasi. Kita desain view lagi. Oke, desain view dari ruangan, klik sebelah kanan, change to combo box ya, baru kita rubah di sini nih di row source-nya, klik ya, pilih ruangan classroom ya. Nah ini kan ada dua ya, classroom ID dan nama ruangan gitu ya. Nah di sini diurut berdasarkan nama ruangan saja ya. Kita simpan, close. Nah kita, karena ini ada dua maka formatnya dirubah jadi dua ya, yaitu kolom code-nya 2 ya. Nah ininya kolom nya 1 cm ya, 1 cm ditambah 6 cm ya. Jadi di sininya autonya kita ganti menjadi 7 cm. Oke ya, kita simpan. Nah, baru kita view lagi hasilnya. Nah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal memilih ya. Kita abaikan saja, nggak usah ngelihat apa namanya yang kirinya, yang penting pilih ruangannya ya. Begitu juga ini ya, yang tahun ajaran kita desain view ya. Kita desain view ini semester ya atau tahun ajaran, change to combo. Nah pilih data ya, baru di sininya diarahkan ke tabel semester ya, tabel semester di sini. Nah ini yang dimasukkan juga dua ya, semester ID dan nama tahun ajarannya ya. Nah kita urut berdasarkan ID sajalah kalau ini mah ya. Nah kita simpan. Nah, sama dua yang dikeluarkan ya, yaitu yang dikeluarkan adalah kolom konnya 2 ya, terus ininya ID itu 1 cm cukup ya, sama mungkin apa tahun ajaran tuh bisa panjang ya, mungkin 7 cm ya. Nah, jadi totalnya 8 cm ya. Kita simpan, kita view juga, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini sudah terlihat. Jadi kalau ininya nambah nanti dia akan nambah ya. Nah terus ini juga jenis kuliah ya, jenis kuliah ini kan ada tatap muka, ada apa namanya, ada hybrid, ada online. Ini juga sebenarnya pilihan nih ya. Jadi kita buat juga pilihan, tapi buatkan dulu tabelnya adalah jenis kuliah ya, jenis kuliah tabelnya kita buatkan dulu ya, atau class type ya, kita buat create table ya, design view. Nah di sini adalah
class type ya. Nah, class type ini isinya adalah sorry, sudah ada ya kelas apa namanya, class type ini apa isinya. Oh, ini sudah ada ya, sorry, sudah ada, sudah dibuat. Berarti kita tidak usah membuat lagi ya, kita cukup langsung mengarahkan dari sini, klik kanan ya, change to combo box ya, lalu kita pilih data ya. Nah, di sini kita pilih tabelnya class type ya, lalu close. Nah, ini yang dimasukkan namanya aja langsung class type nya ya, gitu ya, nggak usah diurut karena cuma 3 ya. Kita simpan, close ya, baru kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita tambah data, ini klik tambah data ya, langsung kita ngisi. Nah, cuman ini harusnya berurut kan ya, supaya nanti ketika diklik langsung ke sini. Kita desain view dulu ya, desain view, terus urutannya kita sesuaikan. Sini klik di sini nih, posisi garis ini klik kanan ya, pilih tab order ya. Nah, tab ordernya lihat, yang pertama itu adalah mata kuliah itu adalah course code, berarti ini naik ke atas ya, ini paling atas. Oke, setelah mata kuliah dosen itu lecture ID ya, ini naik dosen ke atas. Setelah dosennya adalah hari itu day, masukin ke atas setelah dosen ya. Lalu setelah itu jam mulai, berarti start time dan end time ya, setelah itu masuk ke atas. Nah, setelah itu adalah ruangan, classroom ID, baru tahun ajaran, semester, sama kelas itu ya. Oke, seperti ini yang benar ya. Kita klik OK, kita simpan, kita view. Nah, ini kalau dimulai tambah, datanya akan ke sini mulai ya, seperti itu ya kira-kira. Kalau diisi nanti sudah seperti ini. Nah, oke, sampai sini dulu ya, supaya tidak terlalu panjang videonya, tidak terlalu jenuh. Nanti saya coba isikan dulu datanya ya, di scan ini kan masih kosong nih ya, masih kosong. Nanti saya isikan datanya ya, terus nanti ini formnya sudah jadi. Nanti di sini akan kita tambahkan berbagai macam apa namanya, laporan ya, atau monitoring untuk jadwal ya, supaya jadwal nggak bentrok. Terus seperti apa, karena memang diisi dulu ya datanya. Kalau sekarang saya isi di sini waktunya panjang ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.